Jika kau melewati kebun tebu setelah maghrib dan mendengar suara lolongan anjing yang perlahan berubah menjadi rintihan tangisan manusia, jangan pernah berani menoleh ke belakang. Itu adalah peringatan pertama dan terakhir dari kegelapan. Malam ini, sebuah kisah kelam akan kita buka dari sudut pandang yang tak pernah kau bayangkan. Ada sebuah pantangan tua yang dijaga ketat oleh warga desa pinggiran. Sebuah aturan tak tertulis yang mengikat setiap jiwa yang berani melangkah di antara rimbunnya batang tebu. Kutukan asu baung bukanlah sekadar mitos pengantar tidur. Ia adalah perwujudan dari rasa lapar yang tak pernah padam. Makhluk kejadian yang lahir dari ilmu hitam masa lalu dan dendam kesumat yang membusuk di tanah ini. Siapapun yang melanggar pantangan di tanahnya, sama saja dengan menyodorkan lehernya sendiri. Tugas menjaga hamparan kebun tebu berhektar-hektar luasnya di malam buta bukanlah pekerjaan untuk mereka yang bernyali tipis. Angin malam yang berhembus membawa bau tanah basah, bercampur aroma manis gula yang aneh, seakan menyembunyikan bau anyir yang mengendap di dasar tanah. Sang penjaga malam memulai rutinitasnya saat cahaya matahari benar-benar mati. Hanya berbekal sebuah senter tua yang cahayanya mulai meredup dan sebilah parang di pinggang, ia melangkah membelah lautan tebu. Udara malam ini terasa berbeda dari biasanya, lebih dingin dan menusuk hingga ke tulang sumsum. Ada rasa tidak nyaman yang merayap perlahan dari tengkuknya, seolah-olah beribu pasang mata gaib sedang mengawasi setiap ayunan langkahnya dari balik kegelapan yang pekat. Kegelisahan mulai merajut di dalam benaknya, sebuah pertanda buruk yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia biasa. Setiap langkah kaki di atas dedaunan kering menghasilkan suara gemerisik yang bergema terlalu keras di telinga. Di jantung kebun tebu ini, waktu terasa berhenti berdetak. Batang-batang tebu yang menjulang tinggi di kanan dan kiri seakan menjadi dinding penjara tanpa batas yang menjebaknya dalam kesendirian absolut. Sang penjaga berusaha meyakinkan dirinya bahwa malam ini hanyalah malam biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan selain ular berbisa atau babi hutan. Namun, naluri primitifnya terus membunyikan alarm peringatan. Perasaan diawasi yang tadinya hanya samar-samar, kini terasa semakin kuat dan mencekik. Bayangan-bayangan yang tercipta dari sorot senternya tampak hidup, meliuk-liuk menari dalam kegelapan seolah mengejek ketakutannya. Kesunyian ini terlalu sempurna, terlalu hampa, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup semakin kencang menabrak tulang rusuknya. Dalam keheningan yang menyiksa itu, memori tentang petuah para tetua desa tiba-tiba berputar kembali di kepalanya bagaikan kaset rusak. Ada aturan mutlak saat membelah kebun tebu di malam Jumat Kliwon. Pertama,
jangan pernah menyiulkan nada apapun, karena siulan adalah undangan terbuka bagi penghuni alam gaib. Kedua, jika tercium bau amis darah atau bau bangkai yang menyengat tiba-tiba, tahan napas dan teruslah berjalan tanpa mengubah tempo langkah. Dan yang paling penting, seaneh apapun suara yang memanggilmu dari arah belakang, sekencang apapun rintihan yang meminta tolong, jangan pernah sekali-kali menoleh ke belakang. Konon, asu baung akan mengikuti korbannya dengan cara menyeret tubuh cacatnya di atas tanah kering, menunggu momen kelemahan saat korbannya berbalik untuk merenggut jiwanya secara paksa dari raga. Udara secara mendadak turun hingga mencapai titik beku. Dari sela-sela akar tebu, kabut putih pucat bergulung-gulung keluar layaknya asap dari tungku raksasa. Kabut itu bukan sekedar uap air biasa. Ia membawa aroma lembab kuburan tua dan rasa putus asa. Jarak pandang menyusut drastis hingga sang penjaga malam hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Cahaya senter yang menjadi satu-satunya pelindungnya kini terbias dan tumpul oleh tirai kabut tebal. Dalam kebutaan visual ini, imajinasi menjadi musuh paling mematikan. Setiap siluet batang tebu menjelma menjadi sosok jangkung berwajah rata yang berdiri mengawasi. Ia mulai tersesat di rute patroli yang sudah dihafalnya selama bertahun-tahun. Kebun tebu ini seolah hidup, mengubah tata letaknya sendiri, menyesatkan mangsanya menuju pusat kutukan yang telah lama kelaparan. Lalu, hal yang paling menakutkan dari alam liar pun terjadi. Keheningan absolut menjatuhkan Tiraina. Suara jangkrik yang sedari tadi menemani tiba-tiba mati serentak, bagaikan diputus oleh sebuah saklar raksasa. Angin berhenti berhembus, membuat daun-daun tebu terdiam kaku seperti patung. Bahkan suara burung hantu di kejauhan pun lenyap ditelan udara malam. Keheningan ini bukan sekedar hilangnya suara, melainkan sebuah tekanan berat yang menyesakkan dada. Alam merespons kehadiran sesuatu yang tidak semestinya ada di dunia manusia. Insting sang penjaga berteriak menyuruhnya lari, namun kakinya terasa seberat timah. Dalam keheningan yang mematikan ini, ia menyadari satu fakta mengerikan. Predator tertinggi malam itu telah masuk ke dalam area perburuannya. Dan sang penjaga malam kini telah resmi menjadi mangsa. Kepanikan mulai menggerogoti kewarasannya. Untuk mengalihkan rasa takut yang mengimpit dada, pikiran rasionalnya membuat sebuah kesalahan fatal. Tanpa disadari, sebuah usaha untuk menenangkan diri justru menjadi tiket menuju malapetaka. Sang penjaga mengerucutkan bibir, mencoba menyenandungkan nada-nada acak melalui sebuah siulan pelan. Siulan tipis yang gemetar itu membelah keheningan absolut malam, menggema menembus batang-batang tebu dan kabut pekat. Di detik nada pertama terlontar, ia langsung menyadari kebodohannya. Mulutnya terkunci rapat, memutus senandung itu di tengah jalan. Namun semuanya sudah terlambat. Undangan telah disebar, dan tamu yang tak diundang telah menerima panggilannya. Di kejauhan yang gelap, di batas penglihatan yang tak terjangkau mata manusia,
Sesuatu yang kuno dan jahat terbangun dari tidurnya, menolehkan kepalanya ke arah sumber suara dengan senyum menyeringai. Hukuman atas kesalahannya tidak menunggu lama. Dari arah timur kebun, menembus kabut dan kegelapan, terdengar suara lolongan memecah malam. Awalnya, suara itu terdengar seperti lolongan anjing liar biasa yang panjang dan menyayat hati. Namun, durasinya terlalu panjang untuk paru-paru seekor hewan. Lolongan itu meliuk-liuk di udara, menggetarkan gendang telinga dan meremangkan bulu kuduk di sekujur tubuh sang penjaga. Suaranya bergema aneh, seolah-olah dipantulkan oleh ribuan dinding tak kasat mata. Darah sang penjaga terasa membeku di nadinya. Ia mematung, tak berani bergerak seinci pun. Otaknya memproses suara tersebut, mencari logika bahwa itu hanyalah anjing hutan yang kebetulan lewat. Tetapi nalurinya berkata lain. Itu adalah suara Asu Baung, sang penjemput ajal yang telah mencium aroma ketakutan dari siulan terlarangnya.